Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat datang kembali di SS Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelompok kitab Pentateuch. Nah, namun demikian sebelum lebih lanjut, saya mengingatkan untuk saudara subscribe terlebih dahulu. Tekan like jika saudara menyukai video ini, lalu bagikan kepada teman-teman. Dan juga berikan kolom komentar jika ada hal-hal yang perlu disampaikan. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kelompok kitab Pentateuch. Kita akan mengawalinya dengan pertanyaan, Pentateuch apa sih? Secara harafiah, Pentateuch ini berarti 5 tulisan atau 5 kitab. Apa saja? Ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, ada kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kelimanya ini disebut dengan 5 kitab Musa. Ini tradisi yang paling umum berbicara tentang 5 kitab ini. Disebut dengan nama 5 kitab Musa. Tetapi, apakah benar ditulis oleh Musa? Sebelum berbicara tentang siapa penulis Pentateuch, saya akan melanjutkan dengan anatomi Pentateuch ini. Kitab Kejadian yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan nama Bereshit itu berjumlah 50 pasal dengan 1533 ayat. Dilanjutkan dengan kitab Keluaran yang disebut dalam bahasa Ibrani Shemot, jumlah pasalnya 40, jumlah ayatnya 1213. Lalu kitab Imamat dengan nama Wayikra, 27 pasal, 859 ayat. Kitab Bilangan yang disebut sebagai Bemidbar, 36 pasal dan 1261 ayat. Ulangan disebut dengan Devarim atau Devarim, jumlah pasalnya 34, jumlah ayatnya 959. Total jumlah pasalnya 187 dan jumlah ayatnya 5825. Selanjutnya, siapa sebenarnya penulis kitab Pentateuch? Ada beberapa penafsiran. Tetapi yang paling umum ada 2 penafsiran. Yang pertama, oleh Musa. Itu sebabnya disebut sebagai 5 kitab Musa. Inilah yang disebut sebagai penafsiran tradisional, menyebut bahwa Pentateuch ini ditulis oleh Musa. Penafsiran yang kedua adalah ditulis oleh para imam pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, yaitu di masa-masa pembuangan Israel. Nah, selanjutnya saudara, kita akan mencoba melihat isi masing-masing kitab dari kitab Pentateuch. Pertama dari kitab Kejadian, Bereshit. Ini disebut juga sebagai kesaksian iman, kitab kesaksian iman. Berisi tentang asal-usul alam semesta, tentang asal-usul manusia, bagaimana dari 6 hari penciptaan, di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Lalu tentang asal-usul nenek moyang Israel yang dimulai dari generasi Abraham. Dilanjutkan nanti dengan kisah-kisah tokoh-tokoh di dalam kitab Kejadian ini. Ada Abraham sampai nanti kisah tentang Yakub dan juga kisah tentang Yusuf. Nah, kitab Kejadian ini sering juga disebut dengan nama kitab asal-usul, karena memang isinya berbicara tentang asal-usul. Paling tidak 3 asal-usul yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita masuk dengan kitab Keluaran yang disebut sebagai Shemot. Ini adalah kelanjutan kisah Israel setelah zaman Yusuf, dilanjutkan dengan awal pemanggilan Musa. Dan disinilah saudara, untuk pertama kalinya Allah memperkenalkan namanya kepada Musa lewat satu peristiwa saat Musa melihat semak belukar yang menyala.
Disinilah Allah menyebut dirinya dengan nama Ehir, 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 yang orang-orang Yahudi lebih sering mengenalnya dengan 4 huruf ini, yaitu YHWH, atau kita juga mengenal dengan nama Yahweh. Dilanjutkan dengan kisah perjalanan Israel selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Dan disinilah, dalam masa perjalanan inilah, orang Israel mulai belajar tentang hukum Taurat. Karena disinilah untuk pertama kalinya mereka diperkenalkan tentang hukum Taurat. Selanjutnya kitab Imamat atau kitab Wayikra. Kitab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan suku Lewi. Di sana kita dapat melihat tentang kurban-kurban, ada kurban bakaran, kurban sembelihan, segala macam jenis kurban itu diatur di sini. Dilanjutkan nanti dengan beberapa hal untuk mengingatkan Israel tentang tanggung jawabnya. Tanggung jawab Israel untuk menjaga kekudusan diri sebagai bangsa pilihan. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian dilihat oleh para ahli menjadi semacam kitab panduan imam. Nah, perlu saya ingatkan bahwa imam yang dimaksudkan di dalam bagian ini tidaklah sama dengan pendeta. Beda perannya. Imam dalam tradisi Yahudi itu adalah menyampaikan doa umat kepada Allah. Nah, sementara yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah peran nabi. Baiklah, kita lanjutkan dengan kitab berikutnya, yaitu kitab Bilangan yang disebut sebagai Bemedavar. Kitab ini terdiri banyak data angka, termasuk jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir. Kita bisa melihatnya di pasal 1 ayat 45 dan seterusnya. Berjumlah 625.550 orang berumur 20 tahun ke atas yang dapat berperang plus suku Lewi. Jadi angka ini adalah angka berbicara tentang orang yang berumur 20 tahun ke atas yang dapat berperang dan juga sekaligus dengan suku Lewi. Ini belum termasuk anak-anak, perempuan, dan juga lansia. Demikian juga dengan jumlah orang Israel yang bersiap memasuki wilayah Kanaan. Kita bisa melihat di pasal 26 ayat 51 dan seterusnya. Berjumlah 624.730 orang. Ini adalah mereka yang berumur 20 tahun ke atas yang dapat berperang sekaligus juga dengan suku Lewi. Nah, kitab Bilangan juga berisi menjadi hal-hal yang merupakan versi lain dari kitab Keluaran. Jadi kisah-kisah yang terdapat di kitab Bilangan ini kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi, apa yang tertulis di kitab Keluaran. Kita lanjutkan dengan kitab berikutnya, kitab yang terakhir dari Pentateuch, yaitu kitab Ulangan, disebut dengan Devarim. Kitab ini berisi rangkaian pidato Musa menjelang wafatnya. Dan di sini juga memberikan penegasan tentang hukum Allah yang sesungguhnya sudah disampaikan sejak peristiwa di Sinai. Dan di akhir dari kitab Ulangan itu kita juga bisa menemukan satu kisah tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Musa kepada Yosua. Karena memang pada saat itu digambarkan pula bahwa memang Musa tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Kanaan dan harus berganti kepemimpinan ke sosok berikutnya. Yang terpilih itu adalah Musa. Dan juga di bagian akhir kitab Ulangan disampaikan kisah wafatnya Musa. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan bahwa jangan-jangan kitab Pentateuch ini memang tidak ditulis oleh Musa. Karena bagaimana mungkin Musa yang wafat ini menuliskan kisah kematiannya? Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara menyukainya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saudara yang menyukainya silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman. Berikan komentar di kolom komentar dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa dan salam persatuan NKRI harga mati.